Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang rente postnumerando sama rente kekal. Untuk rente postnumerando, yang pertama kita akan membahas tentang nilai akhir rente postnumerando. Untuk nilai akhir rente postnumerando, karena dia pos, berarti kata kuncinya ini. Pasti ada kata akhir. Entah itu akhir tahun, akhir bulan, akhir triwulan, atau apapun. Yang pasti ada kata akhir, ya. Ini untuk nilai akhir rente postnumerando. Nah, di sini contoh soalnya. Setiap akhir tahun ayah menyimpan uangnya di bank sebesar 800.000 selama 25 tahun. Jika bank memberikan bunga 5% per tahun, tentukan jumlah simpanan ayah. Nah, dari sini kita ketahui MO-nya itu ya. Diketahui MO-nya sama dengan berapa? 800.000. 800.000. Terus selanjutnya ada apa ini? 25 tahun. Ini waktunya. Waktu berarti N atau T-nya. N atau T-nya itu ada 25 tahun. Selanjutnya ada suku bunga, memberikan suku bunga 5%, berarti I-nya sama dengan 5% per tahun. Karena T-nya sama I-nya ini sudah sama, berarti kita bisa langsung mengerjakan. Yang ditanyakan berarti apa? Nilai akhir. Nilai akhir itu sama dengan NA. Nah, di situ ditanya NA. Nah, karena kita kemarin sudah belajar cara membaca tabel, ya, berarti kita bisa langsung pakai rumus yang tabel. Kalau NA pada nilai akhir, NA itu rumusnya modal ditambah dengan modal dikalikan dengan tabel ke N dikurang 1. Ya, tabel ke N dikurang 1. Di sini berarti MO-nya 800.000 ditambah dengan 800.000 dikalikan dengan tabel ke N. N-nya tadi berapa? 25 dikurang 1. Artinya di sini 800.000 ditambah dengan 800 dikalikan dengan tabel ke 24. Berarti kamu harus cari ini, tabel ke 24, di mana dia pakai bunga 5%. Nah, kamu harus lihat rumusnya. Untuk rumus di awal itu kan dia pangkat positif. Berarti kamu harus cari rente dengan pangkat positif. Nah, untuk rente itu kan ada 2 kemarin ya, saya kasih tabelnya. Rente itu saya kasih 2, yang satu untuk pangkat positif, yang satunya lagi untuk pangkat negatif. Nah, kamu lihatnya itu ada di sebelah atas pojok. Ya, kemarin saya sudah kasih tanda rente. Dilihat ini, dia pangkatnya positif. Berarti kalau pangkatnya positif, kamu pakai tabel yang ini, pakai tabel yang ketiga. Tapi kalau misalkan pangkatnya negatif, ya, kamu pakai tabel yang keempat. Nah, sekarang kita cari untuk bunga 5%, berarti di sini 5%, dan N-nya 24, berarti yang ini. 24 untuk bunga 5%, berarti yang 46,7270988. Berarti di sini kamu tinggal tulis. Berarti 800.000 ditambah dengan
800.000 dikalikan dengan 46,7270988. Jangan lupa kamu nggak boleh tambahkan dulu, kamu harus kalikan dulu. Berarti 800 ditambah dengan 800 dikali 46,7270988. Hasilnya berarti 37.381.679,04. Ini hasilnya. Berarti tinggal kamu jumlahkan 800.000 ditambah dengan 37.381.679,04. Hasilnya berarti 38.181.679,04 ya. Itu. Jadi kalau kamu sudah bisa pakai tabel, silakan kamu pakai tabel sendiri. Tidak perlu cara manual kemarin, langsung dilihat tabelnya. Artinya kalian harus bisa membaca tabel. Terus yang kedua itu ada nilai tunai rente pos numerando. Kata kuncinya dia ada kata akhir dan dibayarkan sekaligus. Biasanya seperti itu. Nah, di sini contoh soalnya itu sudah langsung tentukan nilai tunai rente pos numerando dari sebesar 300.000 per bulan selama 2,5 tahun dengan suku bunga 1,5% per bulan. Nah, berarti yang diketahui pertama MO-nya itu sama dengan 300. Terus ini selama 2,5 tahun. Berarti T-nya atau N-nya 2,5 tahun. Terus selanjutnya I-nya itu sama dengan 1,5%. Dilihat dia per bulan. Kalau dia per bulan, ini N atau T-nya sama I-nya itu nggak sama. N-nya itu pakai tahun, I-nya itu per bulan. Berarti kita harus ganti ini jadi tahun. 2,5 tahun artinya 2 tahun 6 bulan. Berarti sama dengan 2 tahun itu 24 bulan ditambah 6 bulan. Berarti T atau N-nya itu ada 30. Nah, kalau sudah yang ditanya itu berarti NT-nya. Kamu baca materinya di sana, kamu harus lihat rumusnya. NT itu sama dengan MO dikalikan tabel ke N. MO-nya berarti berapa? 300.000 dikalikan dengan tabel ke 30. Nah, tabel ke 30 ini kamu harus cari tabel yang ke 30 dengan bunga 1,5%. Ya. Dilihat lagi rumusnya, dia pangkatnya positif atau negatif. Kalau untuk nilai tunai rente pos numerando berarti dia pangkatnya negatif. Pangkat negatif. Nah, selanjutnya berarti kamu tinggal lihat 300.000 dikalikan tabel ke 30. Berarti pakai rente yang pangkatnya negatif. Berarti daftar rente bunga keempat. Nah, di sini dilihat pangkat 1,5, yang ini N-nya 30 berarti ini. Bunganya 1,5. Pangkatnya 30 berarti 24. Dilihat ini pangkatnya negatif. Berarti 24,01.
Berarti kamu tinggal menghitung di sini. Tadi berarti 300.000 dikalikan dengan 24,015 8380 ya. Berarti silakan dihitung. Berarti ini sama dengan 300 dikali 24,01580. Nah, kalau kamu mau cara pakai manual, berarti yang 24,0158038 kamu kalikan 3 biar gampang ya. Karena nanti kalau ujian kamu itu nggak bakal pakai kalkulator. Ini berarti hasilnya 7.204.751,4. Ini hasilnya ya. Silakan kalian belajar menghitung secara manual, jangan selalu pakai kalkulator. Oke, terus selanjutnya itu nanti ada rente kekal. Rente kekal itu cuma ada nilai tunai. Jadi nanti kita belajar nilai tunai rente kekal. Yang pertama ada nilai tunai rente kekal pranumerando. Untuk nilai kekal rente tunai ya, yang harus kalian ingat, kalau rente kekal itu tidak ada waktunya. Dia berjalan secara terus-menerus ya. Jadi kalau rente kekal itu tidak ada N atau T-nya. Jadi cuma ada modal dan bunga, suku bunga ya. Contohnya di sini. Yang pertama ada nilai tunai rente kekal pranumerando. Ingat, kalau pra berarti ada kata awal ya. Di sini tentukan nilai tunai rente kekal pranumerando dari uang sebesar 500.000 per bulan dengan suku bunga 2,5% per bulan. Di sini diketahui MO-nya itu sama dengan 500.000, terus I-nya itu 2,5% ya. Nah, kalian yang ditanya NT-nya nilai tunai. Ingat rumus NT, nilai tunai dari rente kekal pranumerando itu ada modal dibagikan dengan I ditambah dengan modal. Jadi dia nggak pakai N atau T, tidak pakai tahun, berapa tahun harus dibayar, tidak, karena ini dilakukan secara terus-menerus. Berarti MO-nya itu 500.000 dibagi 2,5% dibagi 100, berarti jadinya 0,025. Berarti 500.000 dibagi 0,025 ditambah dengan 500.000. Jangan ditambahkan dulu, kamu harus hitung pembagiannya dulu. 500.000 dibagi 0,025, berarti hasilnya itu ada 20 juta ditambah 500.000. Ini hasilnya berarti 20.500.000. Jadi kalau rente kekal ini cukup mudah rumusnya ya. Dan lebih gampang untuk menghitungnya. Nah, selanjutnya itu ada nilai tunai rente kekal post numerando. Kalau nilai kekal rente post numerando berarti kata kuncinya yang pertama ada kata akhir, yang kedua tidak ada N atau T ya. Jadi dia dibayar secara terus-menerus. Contohnya, tentukan nilai tunai rente kekal post numerando dari modal 40.000 dengan suku bunga 0,75% per bulan. Berarti sini yang diketahui MO-nya sama dengan 40.000, I-nya sama dengan 0,75% per bulan. Berarti sama dengan 0,0075. Yang ditanya itu ada NT
NT untuk nilai kekal pos numerando. Rumusnya ini lebih mudah, NT sama dengan MO per I ya, tidak ditambah dengan modal lagi. Bedanya pos sama pra, kalau pos itu ditambah dengan MO lagi, tapi kalau pos itu tidak ditambah dengan MO. Berarti MO nya berarti 40.000 dibagi dengan 0,0075, berarti hasilnya itu ada 5.333.333 rupiah,3 ya. Oke, hari ini cukup sampai di sini. Untuk minggu depan, berarti minggu depan itu ada UH2. UH2 itu berarti dari bunga tunggal, bunga majemuk, rente itu ada pra, pos, sama kekal ya. Silakan dipersiapkan untuk minggu selanjutnya. Oke, hari ini cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.